Masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ya. Kali ini kita nggak berdua. Nggak berdua. Ada salah seorang narasumber. Ya. Siapa Okta kali ini yang Ini akan ada hadir? Mas Emilius Cesar Alexi. Ini merupakan Direktur Liga Kompas Gramedia yang tadi kita janjikan di teaser. Reza, kita Betul. ngobrol soal Liga Kompas Gramedia. Ini apaan sih sebenarnya Liga Kompas Langsung ini? aja tanya sama yang punya acara Ya. gitu ya. Nah, Mas Cesar, ini kan Liga Kompas Gramedia kalau misalnya kalian lewati sepanjang jalan Kompas TV Ya. begitu ya. Di Palmera ini banyak sekali banner-banner, poster-poster begitu. Bisa diceritain nggak sih Mas Cesar apa sih sebenarnya Liga Kompas Gramedia itu? Oke, Liga Kompas Gramedia ini liga untuk para pemain remaja usia 14 tahun, 13 tahun boleh. Itu liga untuk pembinaan mereka menuju ke jenjang profesional. Jadi kami ini mengumpulkan 16 SSB, sekolah sepak bola yang terpilih, yang terseleksi. Itu di lapangan Dewantara di Tangerang Selatan. Itu kemudian mereka akan bertanding dari pagi sampai sore, 8 pertandingan. Dan kita akan menggelar itu setiap pekan sampai 15 pekan ke depan. Oke, berarti ini memang masih ada rangkaian gitu ya. Nah, kalau misalnya nih Mas, ini kan juga isinya berarti anak-anak remaja nih. Nah, apa sih sebetulnya yang mau ditanamkan dari Liga Kompas ini terhadap para pesertanya terutama? Oke. Jadi Liga Kompas ini, Okta, pada dasarnya adalah liga pendidikan. Kami punya dua fokus. Yang pertama memang untuk mengembangkan kemampuan teknis sepak bola anak-anak. Karena kita lihat kalau misalnya pemain timnas kita bilang, wah mainnya kurang dan sebagainya, itu karena mereka tidak terlalu terlatih pada usia remaja. Kita ingin melatih itu. Yang kedua, itu soal ada nilai-nilai penting yang harus kita tanamkan ke mereka untuk mereka bisa berkembang di masa depan. Nilainya ada 5. Yang pertama disiplin. Yang kedua itu fair play. Itu seperti yang diungkapkan oleh FIFA. Yang ketiga itu respect. Mereka harus menghormati semua orang di dalam lapangan dan di luar lapangan. Lalu yang ketiga, yang keempat itu taat aturan. Yang kelima itu kerja keras. Jadi itu poin-poinnya memang bisa didapatkan oleh para anak-anak muda Indonesia begitu ya. Dan poin-poin yang bisa didapatkan oleh pemirsa Kompas TV, salah satunya adalah tayangan berikut ini saudara. Di mana setelah sempat terhenti karena pandemi COVID-19, hari ini Liga Kompas Gramedia kembali dibuka sebagai musim ke-11. Jadi laga pekan pertama dimulai pada Minggu 26 November 2023 di Dewantara Sport Center Serpong, Tangerang Selatan. Liga Kompas Gramedia U14 digelar sejak tahun 2010. LKG atau Liga Kompas Gramedia diinisiasi oleh para wartawan olahraga Kompas dan beberapa tokoh sepak bola di Jabodetabek sebagai bentuk protes kepada PSSI karena tidak melakukan pembinaan usia remaja. Liga Kompas Gramedia merupakan liga pendidikan yang mempunyai dua tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan sepak bola pemain remaja dan menanamkan 5 nilai utama untuk menciptakan pribadi yang unggul. 5 nilai utama itu adalah disiplin, fair play, respect, taat aturan, dan juga kerja keras. Liga Kompas Gramedia sudah menghasilkan banyak pemain yang membela timnas kelompok umur. Salah satu yang paling terkenal adalah Egy Maulana Fikri. Sesuai dengan Mas Cesar sampaikan, ada 5 poin tersebut yang memang diharapkan bisa tertanam begitu ya kepada anak-anak yang ikut Liga Kompas Gramedia dari usia 13 hingga 14 tahun begitu ya. Kalau misal bicara soal Liga Kompas, ini kan pandemi Liga Kompas Gramedia nggak ada. Baru ada lagi di tahun 2023. Sebenarnya udah berapa lama sih Mas diselenggarakan dan konsep utama dalam Liga Kompas kali ini apa yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya? Oke, Reza. Jadi kita ini sudah digelar dari 2010. Ya, memang awalnya yang disebut Reza tadi sebagai protes itu karena gini, Kompas ini kan berkali-kali nulis mengkritik sepak bola, mengkritik PSSI, tapi waktu itu pengurusnya bandel gitu lah ya, nggak ada gunanya. Akhirnya kita bikin percontohan liga sendiri. Hasilnya bagus. Kita menghasilkan banyak pemain yang direkrut untuk timnas kelompok umur begitu, termasuk salah satunya adalah yang untuk tim U17 yang ikut Piala Dunia ini. Ya, betul. Padahal kita sudah vakum 3 tahun loh ya. Kita udah vakum 3 tahun. Kita masih ada satu pemain yang bisa lolos ke tim U17. Ini Hanif Ramadan. Dia gelandang bertahan. Dan ini sebetulnya akhirnya membuka mata ke PSSI bahwa pembinaan usia remaja itu penting.
Setuju sekali. Ya, benar. Karena udah ada bukti nyatanya begitu Mas Cesar ya. Katanya. Oke, nah Mas Cesar ini ada tantangan nggak sih untuk menyelenggarakan event di tahun yang sekarang ini? Tantangannya banyak. Faktor cuaca ya. Faktor cuaca, karena November ya, musim Jadi hujan. tantangannya itu klasik. Yang pertama dana. Ya. Karena sepak bola usia 14 ini belum mendatangkan crowd yang banyak ya. Kalau sepak bola senior itu kan banyak penontonnya. Kalau 14 ini belum banyak. Jadi sponsor juga masih lihat-lihat dan sebagainya. Ya kita bersyukur ada beberapa sponsor yang sudah dari dulu itu mendukung kita. Karena mereka memang para pemiliknya tuh punya visi besar soal sepak bola Indonesia gitu. Mereka terus mendukung kita. Lalu tantangan yang kedua itu lapangan. Karena kita tanding 8 kali sehari. Kadang-kadang kalau hujan, kalau lapangan rumput biasa itu cepat rusak lapangannya. Betul. Makanya sekarang tahun ini kita pakai rumput sintetis, lapangan sintetis. Itu cukup bagus dan ini nanti di Piala Gothia di Swedia, karena tim kita akan kita bawa ke sana, itu juga mayoritas lapangannya lapangan sintetis. Jadi ini Wih. berguna juga. Akan dibawa ke Swedia nantinya. Ya. Dan itulah yang juga menjadi pembeda antara Liga Kompas Gramedia di tahun 2023 dan 10 musim lainnya. Begitukah? Bukan. Kalau dibawa ke Piala Gothia itu sebetulnya setiap tahun kita bawa ke Piala Gothia. Oke. Pembedanya ada dua hal sebetulnya. Apa itu? Sorry, sebelum membeda ya. Itu kita punya dua keunggulan. Kita punya tim statistik, Oke. kita punya tim pemandu bakat. Tim statistik itu fungsinya untuk mencatat semua statistik pemain. Jadi mulai dari gol, mulai dari tendangan, operan, menit bermain dan sebagainya. Itu data kuantitatif. Tim pemandu bakat itu untuk data kualitatif. Jadi visi bermain, kelincahan, kepandaian dia membuka ruang dan sebagainya itu tim pemandu bakat. Dua data kualitatif kuantitatif ini itu sangat berguna untuk semua pihak. Yang pertama untuk pelatihnya sendiri, untuk menentukan siapa pemain yang kita tempatkan sebagai apa. Yang kedua untuk pelatih timnas, kelompok umur. Kalau mereka mencari pemain, mereka tinggal datang ke Liga Kompas LKG. Gramedia, betul. Termasuk dulu Coach Fahri, Coach Bima Sakti itu sering datang ke LKG kalau mau cari pemain. Tinggal kita sodori, Coach mau pemain yang apa? Mau penyerang, mau wing, mau gelandang. Kita siap akomodir itu, Itu gitu. seperti berburu di kebun binatang, gampang Wih, sekali. gampang. Semuanya datanya ada lengkap. Bukan hanya ini pemain bagus. Bagus dengan data. Oke. Itu keunggulan yang lama. Keunggulan yang baru sekarang kita pakai kita bekerja sama dengan Ikatan Psikolog Olahraga. Ya. Jadi psikolog ini penting untuk membantu para pemain remaja memperbaiki diri terus-menerus. Ini sudah dipakai di akademi elit Eropa. Oke. Itu mereka selalu pakai psikolog. Juga kalau kita lihat Piala Dunia U17 yang terbaru kemarin, beberapa tim itu pakai psikolog. Salah satunya Maroko. Jadi ketika mereka ketinggalan, psikolognya masuk di break. Oke. Turun minum, psikolognya masuk ngasih semangat. Anak-anak naik dan kemudian mereka menang. Oke. Semacam itu. Itu jadi membuat anak-anak jauh lebih percaya diri lagi, jauh lebih semangat lagi Betul. ketika pertandingan dan juga latihan. Betul. Begitu ya Mas Cesar ya. Jadi pembinaannya ini jelas dan tertata ya Reza ya. Nah Mas Reza ini, Mas Reza, Mas Cesar, aduh ini ada Reza dan Cesar. Apa-apa Mbak Okta, silakan. Masih pagi, Mas Cesar. Harapannya untuk penyelenggaraan Liga Kompas kali ini dan promo nih Mas, acaranya sama kalau misalnya mau mendaftar nih gimana di Liga Kompas? Oke. Ya harapan kami ini Liga bisa berjalan sampai akhir musim dengan baik. Terus untuk musim depan kita juga berharap bisa bergulir tepat waktu. Sebetulnya yang musim ini agak mundur, Okta, karena harusnya kita tuh mulai Agustus. Tapi kita mulai ke November, terus musim depan kita akan mulai lagi Agustus. Itu kita berharap ya semua bisa lancar, sponsor juga lebih banyak yang datang untuk mendukung kami begitu. Amin. Terus untuk yang ingin mendaftar, kalau musim ini tidak bisa karena sudah besok mulai. Betul. Mulai untuk musim depan bisa disiapkan para pemainnya usia 13 dan 14 tahun. Kita akan mulai playoff. Jadi setiap musim kita buka untuk 5 SSB baru. Mereka harus tanding dulu, playoff. Nanti lulus playoff, itu playoff sekitar bulan Mei, bulan Juni. Nanti lolos playoff, Agustus main. Jadi semuanya itu sudah diatur. Jadi yang mau mendaftar atau mau melihat, kepoin aja Instagramnya. Ya. Lihat terus, cari informasinya di berita, terutama di Kompas Gramedia. Mas Gramedia. Mas bayar nggak nih Mas kira-kira?
ini keistimewaan kami yang lain nih, Ya. gratis. Gratis. Wih, gratis buat Kayaknya adik-adik kita ya Reza kayaknya. kalau 14 tahun mau deh kita nih Kan kayaknya. masih 13 kebetulan. 13 yang tahun lalu waktu itu kita baru bisa mendaftar. Ini gratisnya, Risa dan Okta, ini gratisnya, semuanya gratis. Termasuk kalau mereka terpilih dan diberangkatkan ke Swedia, ke Piala Gothia, itu juga gratis. Tidak ada pungutan apapun. Nah itu dia, apalagi gratis bisa membuat anak-anak bangsa juga berlatih Ya. dengan orang yang tepat. Dan kita berharap bahwa sponsor-sponsor masuklah dukung kita gitu ya. Amin. Pembibitan atlet-atlet di masa depan. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi Terima kasih, buat Mas Mas Emilio Cesar. Cesar Alexi, Direktur Liga Kompas Gramedia. Mudah-mudahan besok lancar acaranya dan mudah-mudahan juga banyak peminatnya, banyak yang nonton, banyak yang memberikan apresiasi secara positif Ya. untuk Liga Kompas Gramedia. Terima kasih Terima sekali kasih. lagi Terima kasih, Mas Mas Cesar atas waktunya.